Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Nuraini dari kelas PAI 5A, nomor induk mahasiswa 122020041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SOC MAG. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, di dalam buku Filsafat Islam karangan Fathur Rahman dijelaskan secara detail dan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Al-Kindi sebagai filsuf muslim pertama, ia memandang adanya hubungan antara agama dengan filsafat. Hubungannya adalah hubungan yang harmonis, saling melengkapi dan bukan bertentangan. Menurutnya, agama dan filsafat memiliki satu tujuan yang sama, yakni sama-sama mencari dan memahami kebenaran. Filsafat menggunakan akal dan logika untuk mencari kebenaran, sedangkan agama mendapat kebenaran melalui wahyu. Keduanya bertemu pada satu titik yang sama, yakni kebenaran yang absolut. Al-Kindi juga menekankan bahwa agama dan filsafat seharusnya tidak dipisahkan. Agama dalam hal ini Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa mencari dan meneliti fenomena alam, yang mana ini juga merupakan salah satu prinsip dalam filsafat. Nah, oleh karena itu, Al-Kindi melihat bahwa mempelajari filsafat itu tidak bertentangan dengan agama, melainkan justru dapat membantu umat Islam dalam memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Dengan memahami filsafat, seseorang akan memperoleh pemahaman yang lebih logis dan rasional terhadap konsep-konsep agama, termasuk ketuhanan, etika, dan prinsip-prinsip kehidupan. Untuk jawaban nomor 2, Ar-Razi yang dikenal sebagai seorang filsuf rasionalis, ia menempatkan akal sebagai pusat utama dalam filsafatnya, termasuk dalam etika dan moralitas. Salah satu ciri khas pemikiran moral Ar-Razi yang membedakannya dengan filsafat moral lainnya pada zamannya adalah penekanannya pada peran akal dalam menemukan kebenaran terlepas dari otoritas agama atau wahyu. Nah, menurut Ar-Razi, akal adalah perangkat utama dalam membedakan antara yang baik dengan yang jelek dan juga yang bermanfaat dengan yang merugikan. Dia berpendapat bahwa manusia tidak memerlukan panduan dari nabi ataupun wahyu untuk memahami prinsip moral yang benar. Nah, jelas pandangan ini berbeda gitu ya dari pandangan kebanyakan ulama muslim pada zamannya yang menempatkan wahyu itu di atas atau setara dengan akal dalam urusan moralitas. Nah, lalu untuk jawaban nomor 3, pemikiran filsafat kenegaraan Al-Farabi mempunyai pengaruh besar terhadap filsafat politik Islam. Salah satu karyanya yang monumental adalah kitab Ara-Ahlu Al-Madinah Al-Fadilah atau pandangan ahli terhadap kota utama, yang mana di dalamnya membahas mengenai konsep negara ideal dan kepemimpinan yang sempurna. Ia menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan bernegara menurut Al-Farabi tidak hanya untuk kebutuhan material saja, tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam filsafat kenegaraan Al-Farabi, negara yang sempurna atau Al-Madinah Al-Fadilah adalah negara yang diatur seperti tubuh manusia, dengan pemimpin yang berperan sebagai jantung mengatur fungsi seluruh organ. Nah, pemimpin yang ideal dalam pandangannya adalah pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti kecerdasan, keadilan, keberanian, dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Jika satu orang tidak memiliki kualitas ini, maka kepemimpinan dapat dipegang secara kolektif oleh beberapa orang yang memiliki kualitas-kualitas tersebut. Lalu, ciri negara atau kota utama adalah yang warganya bekerja sama secara harmonis untuk mencapai kebahagiaan sejati.
Untuk jawaban yang nomor 4, Ikhwan Al-Sapa menggunakan pendekatan yang komprehensif dan juga ensiklopedis untuk menyatukan antara filsafat, sains, dan agama. Metode mereka berfokus pada penyelidikan menyeluruh terhadap berbagai cabang ilmu dengan tujuan mencapai pemahaman yang menyeluruh tentang alam semesta dan kebenaran. Karya monumental mereka yaitu Rasail Ikhwanul Sapa yang terdiri dari 50 risalah yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti matematika, fisika, metafisika, hingga filsafat dan agama. Dengan menyusun karya ensiklopedis ini, mereka berusaha untuk menyajikan ilmu pengetahuan secara menyeluruh, memastikan bahwa setiap cabang ilmu saling terhubung. Lalu, mereka menempatkan akal atau peran akal sebagai alat untuk mencapai kebenaran. Mempelajari filsafat menurut mereka dimulai dari mencintai pengetahuan, kemudian memahami hakikat segala sesuatu melalui proses berpikir dan berargumentasi. Nah, setelah itu, seseorang harus mengamalkan apa yang diketahuinya. Lalu untuk jawaban yang kelima, teori emanasi Ibnu Sina pada mulanya itu terinspirasi oleh filsafat Neoplatonisme yang mengajarkan bahwa alam semesta itu berasal dari satu sumber yang sempurna, yaitu Tuhan, melalui proses emanasi atau pancaran. Tuhan dalam pandangan Ibnu Sina adalah wujud yang wajib gitu ya, atau wajibul wujud, yang artinya eksistensinya wajib dan tidak bergantung pada apapun. Tuhan adalah kesempurnaan mutlak yang tidak terpengaruh oleh kekurangan. Sedangkan alam semesta menurut pandangan Ibnu Sina adalah mumkinul wujud atau wujud yang mungkin. Artinya keberadaannya itu bergantung pada sesuatu yang lain, yaitu tak lain adalah kepada Tuhan. Nah, alam semesta tidak eksis secara mandiri tetapi bergantung pada emanasi dari Tuhan. Kemudian dalam pandangan ontologis Ibnu Sina, Tuhan adalah sebab utama dan asal-usul segala sesuatu. Segala yang ada di alam semesta adalah hasil emanasi Tuhan. Nah, namun Tuhan tidak menciptakan agama secara langsung melalui tindakan kehendak gitu ya, melainkan melalui proses emanasi yang rasional dan terukur. Nah, maka dari itu, teori emanasi ini menunjukkan bahwa meskipun Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, Tuhan tetaplah terpisah dan tidak terpengaruh oleh alam. Alam semesta adalah hasil pancaran, bukan ciptaan langsung yang mengubah atau melibatkan Tuhan secara langsung. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.